Yo, Mosimos, jadi gimana kabarnya semua bro-bro dan bung-bungku ini gitu loh. Semoga dalam keadaan sehat serta bahagia selalu gitu. So, langsung aja kali ini gue akan membahas sebuah case yang anjing banget, yang satu fuck up bitch gitu. Kayak gitu kan. Dimana bokap dari mas ini tuh dipiu-piu sama anggota TNI Angkatan Laut dan akhirnya meninggal hanya karena masalah rental mobil. Ya sebenarnya udah biasa sih, tapi ya langsung aja kita terangin. Jadi baru-baru aja ini gitu ada sebuah case baru yang sangat menarik untuk kita bahas bersama gitu. Lagi-lagi kita akan membahas soal peroknuman duniawi, dimana oknum-oknum ini kembali berbuat sesuka hati karena dia punya pangkat. Jadi ya karena izin mereka bisa memiliki senpi dan menggunakan senpi dengan seenaknya. Jadi mereka menggunakannya dengan ya mengpiu-piu seluruh pedestrian atau NPC yang mereka anggap, karena mereka menganggap diri mereka sebagai MC atau MC. Jadi awal mula case ini tuh sama saja seperti kasus-kasus rental pada umumnya, dimana ada orang yang nyewa mobil, ngerental mobil gitu, yang kemudian meninggal KTP, KK dan lain-lain. Kemudian digilakannya lah mobil tuh, yang kemudian dicek GPS-nya ternyata memang digilakannya, dibawa kabur jauh dari tempat rental atau kota yang digunakan untuk merental mobil ini gitu. Nah di sana mereka pun ngecek gitu kan, kayak si pemilik rental ini ngecek, kok GPS mobil gua mati nih gitu, kayak dicabut secara paksa dan nggak aktif lagi, di kemana nih mobil gua gitu kan. Nah di sana pun mereka mencari dan melakukan pengejaran dari titik terakhir di mana GPS itu mati gitu. Lalu mereka mencari penelusuran kesana kemari sampai akhirnya mereka tuh found it gitu. Mereka menemukan mobil itu terparkir di sebuah rest area. Kita bisa kita bilang di rest area itu ada Indomaret gitu. Pokoknya di rest area kilometer 45 tol dari Jakarta ke Merak, Banten atau Banten sih, ya gitulah. Nah di sana datanglah si bapak-bapak ini, terjadi konflik, membawa kunci serep, STNK dan lain-lain, kayak mau ngambil mobil, kemudian bla 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 bla. Pergejolakan sedikit, peperangan sedikit, yang tiba-tiba waktu si bapak ini menghadang mobil dia gitu kan, yang dibawa lari ini, kemudian oknum TNI ini langsung mengeluarkan handgun. I don't know apa yang digunakan senpinya. Kemudian dia mengpiu-piu orang di sana. Ada 2 orang di sana, pemilik rental dan serta kerabatnya gitu. Dimana pemilik rental yang udah berusia 60 tahun itu langsung meninggal karena dipiu-piu di area-area yang memang bisa membuat orang tuh meninggal, apalagi di usia-usia seperti itu. Jadi kasusnya sesimpel itu, kalian pikir? Enggak anjing, tidak seperti itu. Sebelum mereka melakukan pengejaran seorang diri bersama kerabat dan teman-teman rental serta anak dari pemilik rental ini, mereka pun berpikir gitu. Karena sebelum melakukan pengejaran itu, si oknum ini bilang sama mereka bahwa kalian jangan macam-macam sama gua ini adalah anggota, I'm the oknum, I'm MC, gua punya senjata, gua punya bla bla bla, gua bisa ngepiu-piu kalian sampai mati gitu kan. Nah takutlah si bapak rental ini, ya kemudian mereka pun pergi ke polsek terdekat. Waktu di rental, menurut penuturan dari anak si korban ini, dia bilang bahwa pergi ke salah satu polsek, kemudian minta pendampingan dan bertemu dengan isilop di sana yang kayak tai gitu kan. Dia bilang like, Pak bisa kayak kita minta dampingi gitu kan. Kenapa gitu? Ini mobil saya diambil oleh ini, mereka ada anggota, terus mereka punya senjata piu-piu dan lain-lain. Pokoknya dijelaskanlah semua kronologi di sana gitu. Terus si polisi ini bilang, ada barang bukti nggak gitu? Saya bawa kok Pak, di mobil itu ada STNK, BPKB, bahkan kalau Bapak belum yakin ada kunci serep. Nah setelah si bapak rental yang mengungkapkan itu semua, kita bertanya-tanya kan ini udah jelas nih. Si bapak bilang bahwa ini ada pencurian, kemudian mereka punya barang bukti berupa STNK, BPKB dan bahkan kunci serep. Like mereka udah melengkapi semua data di situ gitu kan. Terus kenapa waktu tragedi piu-piu tidak ada polisi? Kenapa hanya mereka? Itu kan jadi pertanyaan kita bersama gitu kan. Nah di sana ternyata polisi ini menolak. Like mereka nggak mau mendampingi, mereka tidak karena tidak sesuai apa yang mereka anjurkan gitu. Nah di sana banyak sih pengelakan kayak babi gitu, yang kayak saya tidak menolak tapi barang bukti tidak lengkap, ini itu gitu. Banyak penolakan dari oknum-oknum ini gitu. Dimana yang sebenarnya di kejadian mereka tuh bawa, dan si silop di polsek ini pun bilang like mereka tidak menunjukkan, mereka cuma bilang ada di mobil, masa kami yang ngambil. Bro, misalkan segua gini, kalau orang udah bilang gitu, udah yakin gitu, ya seenggaknya respon lu harus baik dulu bro, gitu kan. Lu sebagai manusia, nggak usah sebagai oknum lah, sebagai manusia ketika ada orang yang meminta tolong kepada lu dan lu mampu, dan lagi pula itu kewajiban lu sebagai isilop. Terus lu cuma beralasan dengan alasan bla 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 membenarkan diri. What the fuck? Nah di sini kayak, nah di case ini menyimpulkan bahwa sekarang kita tidak bisa percaya lagi sama para ini gitu kan.
kita harus kekuatan sendiri gitu untuk mampu berkorban, untuk mampu menghilangi jumlah korban karena kerjaan mereka itu tidak becus gitu. Ya memang itu sebenarnya tugas mereka gitu maksud gue. Di sini gue sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai manusia yang bisa berpendapat. Kenapa? Kalau misalkan ada yang bilang like, kan lu nggak tahu bang gimana kronologinya gitu. Ya, gue kronologi emang dapat dari berita. Cuma yang sudah pasti, sudah ada korban, sudah ada yang meninggal, sudah ada pencurian dilakukan oleh oknum TNI AL. Dan dengan dalih ini semua kita bisa menyimpulkan what? Ya kita bisa menyimpulkan kalau sudah ada korban berarti apa dong tugas mereka gitu maksud gua. Dan di sini yang mirisnya lagi ternyata si oknum tentara TNI AL ini tuh bilang kayak dia melakukan something like gini gitu, kayak gini itu untuk membeli mobil itu dengan harga murah dan dibeli dengan harga 40 juta. Maksud gua, lu oknum, gua nggak tahu sih kalau di laut ada mobil yang bisa dibeli harga dengan murah karena kan angkatan laut. Siapa tahu tidak pernah ke darat dan tidak pernah menginjakkan aspal, serta tidak mengerti pajak mobil, harga pasaran mobil or something. Toh kalau misalkan di laut boleh ngambil mobil, boleh mencuri mobil tuh tidak melanggar hukum gitu. Karena kan dia kan angkatan laut ya, kita tidak tahu. Karena yang kita tahu adalah Marine One Piece merupakan orang jahat. Why? Karena MC-nya adalah bajak laut gitu. Jadi kemungkinan besar kan Marine di One Piece tuh banyak mengakuisisi wilayah, banyak ya melakukan peraturan-peraturan tidak jelas, pajak yang gila gitu. Maksud gue ini Marine ya, bukan gue bilang yang lain gitu. Maksud gue kalian bisa lihat sendiri kalau di film One Piece dan di One Piecepedia ada juga gitu. Jadi gini gue bilangin ya buat lu Pak. Maksud gue gini Pak, kalau di darat ataupun di aspal itu ada yang namanya pajak. Ada STNK, ada BPKB, itu harus dibayar per tahun. STNK doang sih pajaknya. Ntar kalau udah 4 tahun kita harus gesek mesin. Dan kalau misalkan pasaran mobil itu tuh sekitaran 80 juta sampai 100 juta Pak. Dan kalau di darat itu nggak boleh kita ngambil hak orang lain, nggak cuma mobil ya Pak, semua tuh nggak boleh kita ambil hak orang lain. Di sini gue bukan menggurui, gue siapa tahu kan di laut nggak ada gitu kan. Buat bapak ini terutama dia terlalu lama ngelihat laut, terus dia nggak ngerti sistem di darat tuh gimana, karena kelamaan berlayar, I don't give a fuck gitu kan. Ya pokoknya yang terjadi adalah tidak ada pembelaan yang benar, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut yang bisa kita pahami sampai di sini gitu. Yang akhirnya ya gimana kita mau percaya sama polisi kalau polisi pada akhirnya membuat korban berjatuhan. Sekarang gue tidak boleh berspeak apa tidak boleh berbicara di sini. Lantas untuk apa demokrasi ini ada? Pokoknya di case ini hanyalah oknum per oknum gitu. Nggak semua aparat seperti itu gitu kan. Tapi yang kalau kayak gitu udah pasti aparat. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan serta kesabaran ya Bu ya. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan cara seberat-beratnya dan diberikan hukuman seberat-beratnya tanpa dipindahkan jabatan gitu. Bukan dipecat, bukan dipenjara, tapi dipindahkan jabatan like kasus yang udah-udah gitu. Ya pokoknya gitu aja sih. Terima kasih dan maaf kalau ada yang tersinggung. Gua berbicara dari sudut pandang gua sebagai warga negara yang baik, tidak menjelekkan satu dan lain hal. Semoga kalian bisa paham dan ya. Kalau kalian suka konten semacam ini bisa bantu gue dengan klik tombol subscribe dan juga jangan bosan jadi orang baik. Arigato.